Kami dari BPJS Kesehatan tentunya sampai dengan saat ini kami masih menjamin untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan dan untuk persalinannya. Nah, nanti di sana mereka bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatannya, untuk persalinannya gitu ya. Untuk antenatal care-nya itu kita memang ada untuk triwulan 1 itu 1 kali, kemudian triwulan 2 2 kali, triwulan 3 3 kali, dan ada pemeriksaan USG-nya juga situ. Nah, jadi untuk persalinannya juga nanti bisa di vaskes-vaskes yang bekerja sama dengan kami. Mereka rawat inapnya nanti ditempatkannya di kelas berapa sesuai dengan yang mereka punya gitu, atau yang mereka pilih gitu kan. Tapi kalau untuk rawat jalannya semuanya sama, mau dia kelas berapapun yang didapat pasti sama. Kita setiap tahun itu kita kembali memeriksa vaskes-vaskes yang kita mau kerjasamakan, bagaimana SDM-nya mereka, apakah mereka punya kompetensi dalam melayani peserta kami gitu ya, dan bagaimana sarana prasarana gedungnya, alat-alatnya, apakah terkalibrasi setiap tahun atau tidak gitu kan. Jadi kami harus memastikan bahwa vaskes kami dalam melayani peserta sudah memberikan pelayanan terbaik dan menjaga komitmennya gitu. Slogan kami adalah mudah, cepat, dan setara. Nah, sahabat IPOL, tadi Bu Desi telah berbagi dengan kita betapa pentingnya menjaga kesehatan dan angka kematian ibu dan bayi ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana masyarakat bisa memastikan janin yang dikandungnya itu sehat dan bayi yang dilahirkannya itu terjamin prosesnya lancar. Nah, dari BPJS Kesehatan sendiri apakah mengcover terkait hal itu Bu? Ya. Jadi kami dari BPJS Kesehatan tentunya sampai dengan saat ini kami masih menjamin untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan dan untuk persalinannya. Tapi tentunya peserta harus memastikan dari awal bahwa mereka kartunya aktif kartu BPJS-nya ya, sudah terdaftar dan aktif gitu ya. Nah, jadi untuk memastikan bahwa kartunya aktif dan mereka sudah terdaftar, tentu bisa melihat melalui aplikasi mobile JKN di HP-nya mereka sendiri di gitu HP ya. Semua ada di genggaman tangan. Iya, semua bisa melalui genggaman tangan dan jari-jari gitu ya. Jadi nggak ada alasan ya untuk nunggak atau nggak tahu dia nunggak gitu ya, karena di HP bisa melihat langsung. Atau bisa menghubungi kami, menghubungi melalui Pandawa atau melalui web gitu ya, untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dan sudah aktif gitu. Nah, jadi sebelum mau ke vaskes, pastikan dulu sudah terdaftar dan aktif kartunya. Nah, nanti di sana mereka bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatannya, untuk persalinannya gitu ya. Untuk antenatal care-nya itu kita memang ada untuk triwulan 1 itu 1 kali, kemudian triwulan 2 2 kali, triwulan 3 3 kali, dan ada pemeriksaan USG-nya juga situ. Nah, jadi untuk persalinannya juga nanti bisa di vaskes-vaskes yang bekerja sama dengan kami. Aduh, sekarang dimanjain lah ya ibu hamil sama anak bayi ya. Jadi nggak perlu lagi datang ke swasta dengan ngerogoh kocek sendiri. Dengan BPJS Kesehatan itu bisa mengcover semuanya. Bisa mengcover, insya Allah. Kemudian syarat lainnya kan kadang-kadang ada kelas-kelas ya Bu ya, atau bagaimana nih Bu? Kalau untuk pemeriksaan di rawat jalannya sih sama aja ya. Semuanya kita nggak ada kelas itu, hanya membedakannya ketika mereka rawat inap. Mereka rawat inapnya nanti ditempatkannya di kelas berapa sesuai dengan yang mereka punya gitu, atau yang mereka pilih gitu kan. Tapi kalau untuk rawat jalannya semuanya sama. Mau dia kelas berapapun yang didapat pasti sama. Yang dapat pasti sama ya, karena bayarnya pun sama, preminya sama, jadi ya semua fasilitasnya sama ya. Gitu. Baik, Bu Desi, ini juga banyak nih ya kabar dari masyarakat yang menyatakan mereka juga sekarang rajin nih datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama karena fasilitasnya sudah semakin baik, ada USG katanya, kemudian setiap trimester berapa mereka datang untuk memeriksa kehamilannya. Ini fenomena seperti apa nih Bu? Ini apakah baik atau bagaimana dilihat dari BPJS?
Kalau kita kan selain pengobatan, kita kan juga tadi ada promotif preventif. Kita juga mengharapkan bahwa dengan mereka semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan kita, mereka bisa lebih gampang untuk mendapatkan informasi dan bisa menjaga pola hidupnya lebih sehat gitu. Nah, kita tentunya mengharapkan masyarakat itu bisa sehat, jadi ke Vaskes itu nggak mesti sakit gitu loh. Jadi misalnya dengan mereka datang ke Vaskes, justru mereka bisa dapatkan info bagaimana hidup sehat, bagaimana mereka bisa melewati kehamilan dengan bahagia gitu ya, nanti melahirkannya dengan mudah gitu, anaknya juga nanti sehat gitu. Nah, jadi kita harapkan dengan kita meminta Vaskes kita semakin meningkatkan mutu layanan, kemudian sarana prasarananya dilengkapi, kemudian dokter-dokternya memiliki kompetensi. Jadi kita setiap tahun itu kita kembali memeriksa Vaskes-Vaskes yang kita mau kerjasamakan, bagaimana SDM-nya mereka, apakah mereka punya kompetensi dalam melayani peserta kami gitu ya, dan bagaimana sarana prasarana gedungnya, alat-alatnya, apakah terkalibrasi setiap tahun atau tidak gitu kan. Jadi kami harus memastikan bahwa Vaskes kami dalam melayani peserta sudah memberikan pelayanan terbaik dan menjaga komitmennya gitu. Waduh, ini sahabat Ipol harus buru-buru datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, karena ternyata BPJS Kesehatan sendiri menjamin ya, selalu memeriksa apakah kualitas mutu dari fasilitas kesehatan tersebut bisa menjamin ya. Iya, jadi kita maunya bahwa ketika kita bekerja sama dengan Vaskes itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya, tidak membeda-bedakan peserta. Jadi slogan kami adalah mudah, cepat, dan setara. Mudah, cepat, dan setara. Iya, jadi peserta mudah mendapatkan pelayanan, setara dengan semua peserta lainnya, baik itu peserta umum, peserta dari asuransi lain gitu ya, dan tentunya setara dalam memperoleh pelayanan. Wah, mudah, cepat, dan setara itu memang tema kita kali ini Bu Desi ya. Lahiran happy dengan BPJS Kesehatan. Nah, tapi mudah kan melahirkannya gitu ya. Gembira ya. Iya, siap. Ngomongin masalah happy dan gembira nih ya Bu Desi ya, kan banyak nih pasangan-pasangan yang inginnya sih anaknya lahir di tanggal cantik ya kan, kayak Harbolnas lah gitu ya, 12 11 gitu. Atau ingin nih para suami juga istrinya tetap terjaga ya kan, dengan cara sesar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bisa di cover nggak nih Bu Desi? Iya. Jadi gini, asuransi itu kan pasti terutama kita asuransi sosial ya, kita menjalankannya tentu sesuai dengan regulasi. Nah, ada regulasi yang mengatur seperti apa sih penjaminan yang bisa dijamin oleh JKN gitu ya. Nah, kami menjamin tentunya sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya tidak indikasi medis dan atas permintaan sendiri, itu yang kita nggak bisa cover. Jadi misalnya nih, persalinannya bisa dengan persalinan normal, tapi atas permintaan sendiri ingin menjadi sesar tadi ya. Nah, itu yang tentunya nggak bisa kita cover kalau yang atas permintaan sendiri gitu. Nah, jadi memang ada itu pilihan hidup. Anda ingin seperti ini, konsekuensinya ini. Ingin seperti itu, tentu ada konsekuensinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya hidup ini pilihan oleh peserta sendiri mau seperti apa. Kalau misalnya mau menggunakan JKN, tentu ada regulasi yang harus mereka ikuti gitu. Tapi kalau misalnya atas permintaan sendiri ya mungkin terserah gitu kan. Iya. Ya, ini yang harus digarisbawahi nih oleh sahabat Ipol, para bumil ya kan, para ibu muda. Jadi kalau ingin happy tanggal cantik ya berarti tanggung sendiri resikonya, yakni dengan membayar sendiri gitu ya. Iya gitu. Kalau yang atas permintaan sendiri ya kami belum bisa mengcover. Gitu. Oke. Bu Desi, kalau untuk syarat seorang bumil ingin melakukan persalinan sendiri, sebetulnya apakah harus ke fasilitas tingkat pertama nih? Bisa nggak sih langsung ke rumah sakit atau bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang kalau di kita kan mengutamakan adalah untuk persalinan normal itu di Vaskes tingkat 1. Karena kami kan sudah juga menyiapkan Vaskes kami untuk mereka bisa siap untuk bisa melaksanakan persalinan normal di fase tingkat pertama. Tapi kalau misalnya memang keadaannya sudah emergensi gitu ya, di mana misalnya ada ketuban pecah dini misalnya, atau air ketubannya berkurang, atau ada perdarahan, mereka yang mungkin tengah malam yang FKTP-nya sudah tutup gitu ya, sedangkan misalnya jam 2 pagi itu yang buka hanya IGD rumah sakit IGD besar. Rumah sakit besar gitu. Nah, jadi
mereka bisa ke rumah sakit, tapi dengan itu tadi nanti dari pihak administrasi biasanya akan menyampaikan oh ini memang emergensi atau tidak gitu. Kalau misalnya memang emergensi ya maka akan ditangani di rumah sakit. Oke. Gitu. Jadi rumah sakit itu juga memberi keputusan ya apakah ini emergensi atau enggak. Kalau enggak berarti apakah harus menunggu besok hari untuk ke fasilitas tingkat pertama atau bagaimana? Enggak, kadang-kadang kan nanti kan diperiksa dulu oleh dokternya. Ada misalnya ya namanya kita kan sakit yang kita rasakan semuanya emergensi. Iya, ya. Merasa emergensi ya. Jadi ya. emergensi itu kan ada emergensi yang kita rasakan, ada yang secara medis sebenarnya gitu kan. Jadi misalnya kadang-kadang dokter bilang oh ini masih mules palsu gitu. Masih bisa ditunggu dan bisa dilaksanakan di FKTP. Nanti setelah misalnya waktunya sudah bagus, sudah pagi misalnya gitu ya, mereka disarankan ke FKTP. Bisa pindah. Iya, gitu ya. gitu. Yang penting bayinya lahir dengan lancar itu kan. Iya, harapan pasti itu kita semua ya. ditambahkan. Iya. Betul. Kan nggak mungkin tengah malam, oh ini nggak bisa dijamin tuh. Gitu. Walaupun kita punya vaskes FKTP yang 24 jam. Jadi ya? kalau di puskesmas itu untuk persalinan 24 jam. Oke, jadi 24 jam puskesmas buka ya? Buka kalau untuk persalinan. Oke, sahabat Ipol nggak ada alasan ya. Jadi kondisi gawat darurat bagaimanapun, kalau dekat dengan FKTP yang 24 jam silakan mampir ke situ. Iya, kan hampir setiap daerah pasti punya puskesmas sebenarnya kan gitu. Baik.